Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, dan segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, menangkap, menghidupi dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jemaat dikasihi Tuhan, Amsal katakan supaya pandangan kita itu terus ke depan. Artinya tidak menoleh ke belakang. Dengan pengertian yang lain, tinggalkan apa yang di belakang dan mulai tatap hari depanmu. Segala yang di belakang itu tidak akan mengubah hidup kita. Segala yang sudah lewat itu tidak akan kembali lagi. Sebaliknya, ada sesuatu yang harus tetap kita kerjakan di depan kita. Terus melangkah maju, tatap ke depan. Ya, pandangan ke muka, ke depan. Ya, seperti digambarkan ya, kaca mobil itu yang depan besar. Untuk lihat ke belakang cukup pakai spion yang kecil. Ya, sekali waktu noleh lewat spion. Ya, sedikit saja. Dan fokus kita tidak boleh di spion itu. Fokus kita harus depan. Karena apa? Kalau kita fokusnya ke belakang, kita tidak akan maju. Orang yang fokusnya terus masa lalu, mungkin ada kegagalan di sana, mungkin ada kekecewaan di sana, mungkin ada luka hati di sana. Kalau itu terus saja kita renungkan istilahnya, itu terus yang kita rasakan. Akhirnya timbul rasa mengasihani diri sendiri. Yang terjadi, kita tidak akan pernah bisa maju. Pandang ke depan, ya, lupakannya di belakang. Dosa, kegagalan, kekecewaan apapun tinggalkan. Ya, ini mumpung masih tahun baru ya. Mari yang lalu biarlah berlalu. Mulailah dengan yang baru. Tatap mata ke depan, pandang ke depan. Tempuhlah jalan yang rata. Ingat, ikuti jalan Tuhan. Tema Natal yang lalu. Ya, ikut jalan Tuhan ya, bukan jalan kita sendiri yang seringkali justru tidak membawa kepada jalan kebenaran, tetapi jalan Tuhan pasti jalan kebenaran. Ya, tempuh jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan berhenti, tetaplah terus melangkah. Di dalam pimpinan Tuhan kita percaya kita akan bisa menapaki waktu demi waktu di tahun ini sampai melewatinya. Dan kita percaya akan selalu ada kemenangan, akan ada selalu keberhasilan menyertai hidup kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah ini seringkali di kanan kiri ini banyak godaan. Dalam perjalanan hidup kita tidak lempeng-lempeng lurus-lurus saja. Kanan kiri banyak godaannya.
Ya, hati-hati jangan menyimpang. Tetaplah di jalan Tuhan. Tetaplah di jalan yang ditentukan Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap di jalan Tuhan? Kalau kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Mau kemana selalu kita minta pimpinan dan petunjuk Tuhan. Nah, pandangan ke depan. Lihat apa yang di depanmu dan selalu dengarkan instruksi Tuhan. Ya, pernah pakai Google Map? Ya, 300 meter, belok kanan misalnya. Tuhan pun begitu saudara. Dia membimbing kita. Kemana kita harus melangkah. Ya, supaya kita nggak salah jalan. Dengarkan instruksinya. Dengarkan petunjuknya. Tetaplah berjalan dan maju terus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Hati-hati. Iblis mencoba untuk membelokkan langkah kita. Untuk menjauh dari jalan Tuhan. Ya, dengan iming-iming, dengan umpan dan segala macam yang terlihat indah, terlihat baik. Tetapi hati-hati ya, seringkali apa yang kelihatan baik, apa yang kelihatan indah, apa yang kelihatan luar biasa, itu belum tentu jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan yang terus Tuhan tuntun untuk hidup kita. Tanya Tuhan, terus minta pimpinan Tuhan. Nah, sekalipun kadang jalan Tuhan juga tidak selalu enak. Tetapi percayalah, kalau engkau berjalan di jalan Tuhan, tidak ada kata jalan buntu. Karena ketika buntu, Tuhan akan mendobrak, Tuhan akan bikin jalan yang baru. Akan ada breakthrough terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami kendala, selalu koneksikan kembali. Ya, kalau di handphone kita, ya kehilangan koneksi jaringan, koneksi lagi ya, dihubungkan kembali supaya ada jaringan internet gitu ya. Kalau kita dengan Tuhan pun demikian, terus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau putus nanti kita bisa salah. Ya, karena itu firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Terus dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa-doa kita, ya, komunikasi kita dengan Tuhan akan membuat kita bisa berjalan di jalan yang benar. Ya, mari matamu terus memandang ke depan, tatapanmu terus ke muka, jangan nengok yang di belakang. Lupakan yang di belakang, ingat di depan ada pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah bahwa hari depan lebih baik daripada yang di belakang kita. Ayo terus melangkah maju. Jangan pernah putus asa saat engkau mengalami kesulitan. Sebab ada Tuhan yang beserta kita. Yang memampukan kita. Selama kita mentaatinya. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali. Supaya pandangan kami ke depan tidak menengok-nengok ke belakang. Supaya kami fokus ke depan dan tetap melangkah di jalan yang benar. Di jalan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan biarlah kaki kami dijauhkan dari segala kejahatan. Sebaliknya Tuhan, kami tetap berjalan dalam kebenaran. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang mengarahkan kami supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih, kami percayakan hidup kami. Mohon selalu penyertaan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.